Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu. Saya tutup pintu dulu ya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, saya Bidang Lirin. Di sini saya jaga di siang hari ini. Ini dengan Mbak siapa? Mbak Rahma, Bu. Ya, Mbak Rahma. Saya izin dokumentasi ya. Yang Mbak Rahma, usianya berapa Mbak? Usia saya masih 15 tahun. Masih 15 tahun. Udah lulus SMP berarti? Iya, baru aja lulus. Baru aja lulus. Untuk alamatnya di mana? Di Karanganyar. Dari SMP Karanganyar itu ya Pak? Iya. Oh, sekolah di situ. Dekat dengan sini berarti ya? Baik, ada yang bisa saya bantu? Keluhannya apa Mbak? Jadi gini, Bu, kan di masyarakat desa itu biasanya kalau lulus SMP itu banyak yang sudah langsung nikah. Ya. Saya juga banyak yang udah dilamar, misalnya yang udah nikah juga. Jadi itu kayak gimana gitu, Bu. Jadi kan kayak kepikiran gimana ya, Bu, ke depannya menurut Ibu. Baik, berarti Mbak Rahma ini usianya baru 15 tahun dan di masyarakatnya itu masih ada tradisi pernikahan dini gitu ya? Ya, teman-teman seusianya Mbak 15 tahun juga udah pada nikah? Udah pada nikah. Jadi Mbak Rahma pengen ikutan apa enggak? Pengen tahu masalahnya dulu ya? Sebelumnya, apakah Mbak Rahma udah tahu pernikahan dini itu seperti apa? Belum sih, Bu. Belum tahu. Boleh sambil disimak di sini ya Mbak ya. Saya jelaskan terlebih dahulu untuk pernikahan dini. Pernikahan dini sendiri merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang masih dalam batas di bawah 16 tahun. Itu untuk yang wanita. Nah, untuk yang pria itu di bawah 19 tahun. Nah, pada pernikahan dini ini persiapannya belum dikatakan maksimal. Nah, persiapan apa saja yang belum dikatakan maksimal? Yaitu diantaranya ada persiapan fisik, mental, dan materinya pasti belum dikatakan maksimal. Nah, untuk apa sih yang menyebabkan pernikahan dini itu terjadi? Apalagi yang sudah terjadi di masyarakat yang Mbak gitu ya. Untuk penyebabnya sendiri ada faktor dari ekonomi, ada faktor pendidikan. Nah, pendidikannya itu mereka banyak sekali yang lulus SMP itu udah langsung kerja, terus juga melanjutkan SMA gitu ya. Terus ada dari sosial budaya, misalnya di budayanya Mbak itu emang udah jadi trennya ya untuk pernikahan dininya, jadi udah banyak yang melakukannya. Nah, untuk yang juga ada resikonya, pasti sesuatu yang negatif atau misalnya banyak untuk yang hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan itu pasti memiliki dampak dan resikonya. Tentang resiko pernikahan dininya bisa disimak di sini, ada mengakibatkan kurangnya perawatan selama hamil dan sebelum melahirkan. Pasti apalagi usia di 15 tahun itu masih usia remaja ya. Usia remaja itu pasti belum mempersiapkannya, apalagi tentang perawatan yang apa aja yang harus dilakukan itu masih belum bisa dilakukan pada usia remaja. Misalnya saja untuk persiapan dari anggota tubuhnya, dari rahimnya, dari psikologisnya, persiapannya belum bisa matang. Nanti juga bila terjadi hamil bisa mengakibatkan tekanan darah tinggi, terus berat badan bayi lahir rendah. Jadi nanti ketika bayinya lahir itu beratnya rendah. Terus ada kelahirannya juga bisa prematur, terus bisa mengakibatkan timbulnya perasaan sendiri dan terasing. Dan mudah sekali banyak para remaja yang melakukan pernikahan dini itu karena belum siap bisa tertular berbagai penyakit, misalnya penyakit PMS, penyakit menular seksual itu ya Mbak.
Mbak itu gimana gitu ya? Mbak udah tahu pencegahannya? Biar nanti nggak ikut-ikutan menikah dini. Ya itu gimana bisa disimak di sini untuk pencegahannya. Nah, untuk pencegahannya bisa dilakukan meningkatkan kesempatan mengikuti pendidikan yang lebih tinggi. Ini kan mbaknya baru lulus SMP, jadi mbaknya mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Misalnya di SMA, syukur-syukur nanti bisa di perguruan tinggi. Kepengen kan? Nanti bisa jadi seorang cita-citanya bisa tercapai, misalnya sarjana guru, dokter, atau apa. Cita-citanya apa? Kalau boleh tahu? Masih bingung sih. Masih bingung. Nanti juga bisa peningkatan penerangan kesehatan dan pendidikan seks itu mbaknya bisa berkonsultasi seperti sekarang ini sudah bagus. Nah, juga nanti mbaknya bisa melakukan atau boleh bekerja terlebih dahulu, masih karena kan resikonya banyak tadi, bekerja dulu atau sekolah dulu itu harus dipertahankan. Jangan menikah dulu karena usianya belum pas ya. Lalu untuk hal yang perlu diperhatikan, untuk mbaknya udah tahu usia ideal untuk menikah itu berapa? Belum, Bu. Dari untuk usia ideal menikah itu menikah di umur 20 tahun atau di umur 25 tahun. Nah, usia ideal untuk melahirkan yaitu 20 sampai 34 tahun. Jadi kalau misalnya mbaknya menikah umur 15 tahun nanti udah hamil, melahirkan, itu kan umurnya belum cukup. Nanti bisa mengakibatkan hal-hal yang buruk pada kesehatan ibu dan janin. Nah, untuk jarak ideal kehamilan yaitu bisa 3 tahun agar nantinya bisa memberikan kesehatan yang mumpuni. Nah, apakah Mbak ada pertanyaan yang sudah saya jelaskan ini dari pengertiannya, pencegahannya, penyebabnya, terus resikonya, apakah ada yang ditanyakan? Sepertinya sudah cukup sih, Bu. Sudah cukup jelaskan. Jelas ya, mau menikah dini? Sepertinya nanti dulu. Gitu ya, karena kan resikonya banyak sekali tadi. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, coba saya bertanya lagi mengenai resiko pernikahan dini. Apa aja resikonya? Jadi kan karena masih terlalu kecil, jadi bisa lahir prematur ya, Bu. Iya. Gitu. Resikonya juga lebih besar gitu kalau persalinan. Ya, baik resiko kesehatannya ya